kita sudah membahas bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju suatu bilangan A dengan cara substitusi. Ya. Nah, minggu ini kalian akan belajar bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju suatu bilangan A dengan cara faktorisasi. Ya. Jadi ini materi waktu di tingkat 10 ya. Kalian pernah belajar bab persamaan kuadrat. Jadi kalian ingat lagi bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Itu konsepnya akan dipakai dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara faktorisasi. Baik. Nah, kita lihat dari contoh soal langsung ya. Nomor 1. Di sini ada soal kalian diminta menentukan nilai limit X menuju 3 dari fungsi X kuadrat min 9 per X min 3. Nah, ini berapa nilai limitnya? Kalau kita gunakan cara yang kemarin, yaitu dengan cara substitusi biasa, berarti ini kalau kita masukkan X-nya atau kita substitusi nilai X-nya sama dengan 3, kan berarti jadi 3 kuadrat dikurangi 9 per bawahnya 3 dikurangi 3. 3 kuadrat 9 dikurangi 9 per 3 dikurang 3, 0. 9 kurang 9, 0. Per bawahnya 0 juga. Nah, 0 per 0 itu jawabannya berapa? 0 per 0 ini jawabannya bisa banyak. Jawabannya mau 1, betul. 1 kali 0 kan 0 ya. Mau jawabannya juga 2 juga boleh. 2 kali 0 juga betul, jawabannya 0. Nah, maka di sini jawabannya menjadi tidak tentu. Maka bentuk 0 per 0 ini dikatakan sebagai bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Nah, bagaimana sekarang supaya nilainya menjadi tentu? Untuk menyelesaikan limit ini ternyata tidak bisa kita selesaikan dengan cara substitusi. Untuk menentukan nilai limit ini ada cara yang kedua yang disebut dengan cara faktorisasi. Mana bagian yang harus kita faktorkan? Biasanya berbentuk persamaan kuadrat. Kalau dilihat dari fungsi yang ada di soal nomor 1 ini, bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 9 ya. Nah, waktu di kelas 10 belajar persamaan kuadrat, kalau ada persamaan kuadrat X kuadrat min A kuadrat, itu bisa difaktorkan menjadi X min A dikali X plus A ya. Dimana A ini nantinya menjadi akar dari si A kuadrat. Jadi kalau kita lihat di soal nomor 1, bentuk X kuadrat min 9 ini kalau kita ubah ke dalam rumus ini bisa diubah menjadi, nah 9 itu kan berarti kalau dalam bentuk A kuadrat jadi berapa? 9 itu 3 kuadrat kan itu ya, per bawahnya X min 3. Kalau kita lihat di rumus ini kan berarti di sini kita lihat bahwa nilai A-nya sama dengan 3. Nah, sehingga kalau kita faktorkan menggunakan rumus ini yaitu X min A dikali X plus A, berarti bisa diubah menjadi X min A nya sama dengan 3 dikali X plus A nya sama dengan 3 juga. Nah, seperti itu. Bawahnya kita punya X min 3. Pembagian. Nah, di sini kalau ada bentuk pembagian, pembilang dan penyebut nilainya sama atau bentuknya sama, berarti ini kita bisa pastikan habis dibagi ya, atau istilahnya dicoret atau habis dibagi itu hasil baginya sama dengan 1, sehingga nanti si hasil pembagiannya menyisakan X plus 3. Kalau sudah ada yang dicoret atau habis dibagi, biasanya sudah tidak lagi dalam bentuk 0 per 0 seperti ini. Ini tinggal kita substitusi aja, ganti X-nya dengan 3. X-nya 3 ditambah 3. Jadi hasil akhirnya adalah sama dengan 6 ya. Jadi limit X menuju 3 dari X kuadrat min 9 per X min 3 itu nilainya sama dengan 6. Jadi ada proses memfaktorkan ya. Itu contoh soal nomor 1. Sekarang kita lihat dari contoh soal nomor 2 ya. Kita lihat di sini ada perbedaan dari segi bentuk persamaan kuadratnya. Nomor 2, kalian diminta menentukan limit X menuju 5 dari 2X min 10 per X kuadrat min 2X min 15. Kalau kita gunakan cara substitusi biasa, berarti kita masukkan X-nya sama dengan 5, berarti jadi berapa?
2 dikali 5 dikurangi 10 per 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 15. 2 kali 5 10 dikurangi 10 per bawahnya 5 kuadrat 25. 2 kali 5 10 dikurangi 15. 10 kurang 10 0. 25 kurang 10 15 dikurangi 15 0. Kembali ditemukan bentuk tak tentu. Nah, supaya tentu hasilnya, karena di sini muncul ada bentuk persamaan kuadrat, maka kita gunakanlah cara yang faktorisasi tadi ya. Nah, di posisi penyebutnya ini yang berbentuk persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan. Nah, ini ya, si x kuadrat min 2x min 15. Waktu di kelas 10 bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, persamaan kuadrat ini nanti mencari akar-akarnya bisa gunakan bentuk faktorisasi yang bikin kurung-kurung 2 gitu kan ya. Nah, dicari dua buah bilangan, nantinya nih ini x dikalikan dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan harus sama dengan b-nya. Di sini b-nya adalah berapa? Min 2 ya. Kalau dikalikan harus sama dengan C-nya. Di sini C-nya adalah min 15. Jadi ini A-nya sama dengan 1. Kalau lihat di persamaan kuadrat ini ya, B-nya sama dengan min 2, ini C-nya min 15. Cara memfaktorkan ini tuh adalah dengan mencari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan jadi sama dengan B-nya, di sini min 2. Kalau dikalikan harus sama dengan C-nya yaitu min 15. Ketemunya berapa dengan berapa bilangannya? Nah, kalau min 15 itu kan perkaliannya bisa 15 kali 1, bisa 5 kali 3. Nah, kira-kira yang bisa dikalikan menjadi hasilnya min 15 dijumlahkan jadi min 2, kira-kira berapa? Nah, ternyata setelah ditemukan adalah min 5 dikali plus 3 ya. Jangan sampai tertukar, plus minusnya tertukar jadi salah. Min 5 kali plus 3 betul min 15. Min 5 ditambah 3 betul min 2. Jadi faktor dari persamaan kuadrat ini adalah x min 5 dikali x plus 3. Min 5 ini plus 3. Oh, jadi kita simpan di sini ya. Faktornya itu adalah tadi hasil. Sebenarnya ini orat-orat sebenarnya ya. Kalau kalian sudah mahir tidak perlu dituliskan, tidak masalah, juga langsung ke sini. Faktor dari x kuadrat min 2x min 15 adalah x min 5 dikali x plus 3 ya. Kemudian lihat posisi pembilangnya 2x min 10. Kira-kira ada nggak nantinya yang bisa dicoret atau habis dibagi dengan posisi penyebutnya x min 5 x plus 3? Ternyata kan tidak ada ya. Kalau tadi setelah difaktorkan sudah ada bentuk yang sama yang habis dibagi. Nah, berarti di sini ada harus proses merubah lagi nih supaya nanti ada bentuk yang sama. Nah, di sini kalau kita lihat 2x min 10 itu bisa kita faktorkan juga. 2 dan 10 itu masing-masing bisa dibagi sama angka 2. Jadi 2-nya dikeluarin, istilahnya 2 dikali. Nah, 2 dikali berapa supaya jadi 2x? Kalikan dengan x. 2 dikali berapa supaya jadi min 10? Kalikan dengan min 5. Oh, ternyata setelah dikeluarkan angka 2 ada bentuk yang sama. Nah, bisa dicoret lagi kan atau habis dibagi, hasil baginya sama dengan 1. Sehingga hasil pembagiannya sekarang menyisakan di atas atau pembilangnya 2, penyebutnya x plus 3. Langkah berikutnya tinggal kalian substitusi 2 per x-nya ganti dengan 5 ditambah 3. Jadinya 2 per 8. 2 per 8 bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Jadi hasil baginya adalah atau hasil dari nilai limitnya adalah 1 per 4. Nah, segitu ya. Jadi di sini ada dua bentuk persamaan kuadrat. Bisa yang seperti ini, kalian faktorkan seperti ini caranya. Kemudian bentuk yang seperti ini bisa dengan konsep ini ya. Ini sebenarnya adalah faktornya ya. Nah, seperti biasa untuk memantapkan materi yang kedua ini yaitu menentukan limit fungsi aljabar x menuju a dengan cara faktorisasi. Kalian kerjakan dua soal latihan ini ya. Oke.
Insya Allah mudah-mudahan bisa. Jadi demikian untuk hari ini, kalian sudah bisa bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju A dengan cara faktorisasi. Minggu depan kalian akan belajar bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar X menuju suatu bilangan A dengan cara alis kawan. Jangan lupa belajar di rumah agar nanti pada saat KBM belajar bisa lebih cepat memahaminya. Terima kasih. Demikian untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.